alias giring gigi. Udah di sini. Langsung aja kita sampai. Halo Bang. Wah. Halo bro dan sis, selamat datang di Bengkulu. Oh, balik. Iya ya. Sis gue ya. Oh. Kamu ya. Terima kasih luar biasa. Iya. Aman ya tapi ya. Aman. Aman ya di sini ya. Aman Asik. dong, harus Bang, aman. abang hari ini mau kemana? Bro nih panggilannya. Bro, harus bro and sis. Iya. Oke. Jadi bro hari ini mau kemana nih? Saya ikut Unga aja. Unga mau bawa saya kemana? Saya. Asik. Ya udah kalau gitu aku ajak keliling-keliling lah ya. Boleh. Ntar kita endingnya di mana? Di Benteng Malboro kali. Terserah. Oke, ayo pemirsa. Nanti sepanjang jalan kita bakal ngobrol banyak nih ya sama Bro Giring. Iya, yuk. Ini kamu yang bawa mobil? Iya. Wih, gaya kali. Bawa mobil segini gitu. Jadi besok mau bawa bus malahan. Kamu ngapain bawa bus? Emang? Nanti kamu yang datang nanti. Nah nih pemirsa, aduh sebenarnya aku agak grogi nih. Tadi Kenapa di awal grogi? tadi ditanya ini yang bakal grogi siapa, Unga atau Bro Giring? Kayaknya Unga. Unga kameranya di mana? Ini? Iya, Oh, semua kamera itu sini. sama itu. Oke, siap, Unga. Oke. Mau kemana kita? Kita aja Udah nih. biasa ya Bang ya, kalau misalnya disuapin sama cewek kan ya. Oke Unga, saya harus cerita ya Iya. bahwa di rumah saya, di hubungan pernikahan saya, itu kalau yang bawa mobil istri saya. Gitu. Soalnya Wih. istri saya kalau bawa mobil ngebut, Gitu. sedangkan saya kalau bawa mobil kayak siput, lama gitu. Istri saya udah ngantuk kadang-kadang. Ya, Tapi nggak mau. kalau ini kita kayak siput ya. Siap. Jadi juga kalau bawa ngebut ya. Jadi hari ini udah kemana aja nih di Bengkulu? Loh, saya kan kemarin sampai dan langsung konsolidasi di DPW Partai Solidaritas Indonesia. Karena kemarin kan kita baru saja launching kantor DPW Provinsi Bengkulu bersama teman-teman. Nah, tuh ininya nanti apa di sini tolong ya, Mister Editor. Jadi kemarin jam berapa nyampe di Bengkulu? Nyampe jam 8 langsung sarapan, mantep, makan Sarapan di pempek. mana? Oke, salah satu warung kopi, namanya warung kopi Palembang apa di mana gitu, saya lupa. Oh, makan pempek. Waduh, gimana? Udah ngerasain kuliner Bengkulu? Enak? Wah, enak banget. Aduh, Enak ya? tipe-tipe itu tipe makanan Bengkulu, tipe-tipe makanan saya. Oh iya, oh, Lontong berarti sayur, habis itu pempek gitu kan. Wah, selidah gitu ya. iya. Terus habis itu makan, habis itu check in ke hotel, habis kita berangkat peresmian DPW PSI Provinsi Bengkulu. Habis itu konsolidasi dengan Pak Rohidin, Wah, Pak Gubernur padat kita. berarti ya. Habis itu kita ngobrol-ngobrol, terus habis itu kita ke posko kemenangan. Di situ ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa yang mendeklarasikan dukungan terhadap Pak Rohidin. Ya, saya memberikan satu patah dua kata semangat. Habis itu konsolidasi lagi. Pagi-pagi sudah dijemput Unga nih, jalan-jalan. Untung ada Unga, kalau nggak ada Unga mah saya emang nggak jalan-jalan, kerja terus iya, ini. bener juga ya, kerja terus ya. Iya. Asik. Ini udah ikut berapa kali sih bro ke Bengkulu nih? Feeling aku 3-4 kali. 3-4 kali ya. Ngerasa nggak perbedaannya gitu? Oh, perbedaan banget. Satu hal yang saya paling merinding tuh ketika lihat monumennya Ibu Fatmawati. Oh iya. Itu merinding banget. Dulu pertama kali saya kesini kan belum ada Belum itu. ada kan. ya. Iya. Dan itu yang menurut saya juga salah satu kekuatan dari apa ya, yang harus terus dikembangkan adalah bagaimana Bengkulu tuh adalah cerita, salah satu cerita besar dari pembangunan bangsa Dari ini. Iya benar. Dimana ada Ibu Fatmawati juga membantu Bung Karno dalam proses proklamasi. Habis itu juga Ibu Fatmawati juga melahirkan salah satu presiden Republik Indonesia juga kan, Ibu Megawati juga kan. Jadi dan itu semua berakar dari mana? Dari Bengkulu kan. Jadi makanya itu yang harus kita gedein itu. Ini kayaknya bro suka hobi tentang sejarah nih kayaknya. Waduh, saya suka banget sejarah. Kenapa? Saya suka banget sejarah karena saya nggak tahu, saya tuh suka mencari tahu orang zaman dulu tuh makannya apa ya. Gitu. Orang zaman dulu tuh
apa namanya, kenapa ya mereka begini ya, kenapa mereka begitu ya, karena itu dampaknya ke kita sampai detik ini gitu loh, iya kan. Jadi ya saya suka banget belajar sejarah baik itu. Tapi sekarang kalau boleh jujur, saya lagi mendalami banyak sejarahnya tuh, sejarah dunia dan pemimpin-pemimpin besar Amerika, seperti gitu. Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, Teddy Roosevelt, habis itu Lyndon B. Johnson. Ya saya lagi mendalami presiden-presiden Amerika sih. Cuman kalau misalnya untuk Indonesia sendiri, sejujurnya saya masih banyak yang harus saya pelajari, karena ya apa ya? Ya kita kan negara yang besar ya. Iya. Dan pasti Bengkulu punya sejarahnya sendiri, Jakarta punya sejarahnya sendiri, Aceh punya sejarahnya sendiri, Padang punya sejarah sendiri. Jadi itu jauh lebih beragam lah. Benar. Apa karena suka sejarah nih, tiba-tiba tuh saya lihat nih di sono tuh ada gede banget itu giring gitu ya untuk presiden Indonesia 2024. Itu ada kaitannya nggak dengan suka sejarah gitu? Kok bisa gitu kepikiran pengen jadi presiden gitu? Mungkin Unga iya kali ya. Kalau boleh jujur mungkin itu ada salah satu alasan juga untuk kenapa saya berani memajukan diri menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Karena saya lihat orang-orang besar ini, orang-orang hebat ini, mereka berhasil membuat begitu banyak perbaikan di negara mereka gitu kan. Ya mungkin saya punya cita-cita besar itu juga kali ya. Sejak kapan terjun ke politik? 2017 ya Unga ya? 2017 ya? Oh, berarti udah berapa tahun? Baru 3 tahun. Awal mulanya tuh kenapa? Ya awal mulanya mungkin seperti pertanyaan Unga tadi, ada yang berubah nggak dari Bengkulu? Ya sama gitu, bahwa saya lihat bahwa pembangunan di Indonesia tuh sudah lumayan sudah cukup merata, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mensejahterakan diri mereka. Anak muda Bengkulu dengan menggunakan internet itu dapat mengembangkan kreativitas dan juga bisa berdagang dan bisa membuka lapangan pekerjaan mereka sendiri. Ya kan? Itu berkat apa? Berkat kalau politik dipegang oleh orang-orang yang tepat. Oleh karena itu kalau misalnya nanti politik di 2024 ke atas dipegang oleh orang-orang yang tidak mengerti tantangan anak muda, ya kayak susah dong nanti buat kita. Karena kita yang paling dampaknya paling kena dampaknya. Umur berapa sih bro? Saya masih muda, 17. 37. 37, oh, oke, gak beda lah ya. Jauh lah bedanya. Unga berapa? Kira-kira berapa? 25. Berapa? Salah dong. Salah ya. Udah iya salah lagi. Oh, mana sih Unga? Enggak, aku suka kalau misalnya ditebak umur ternyata lebih muda gitu loh tebakannya. Berarti kan masih kelihatan lebih muda. Emang muda Unga, masih muda. Iya. Nah, terus nih, waktu itu pernah nggak sih, maksudnya awal mulanya terjun ke politik itu pasti ada orang yang ngajak untuk masuk ke partai kayak gitu kan? Siapa yang paling berperan? Sebetulnya mulainya bukan orang mengajak sih, cuman lebih tepatnya siapa yang menginspirasi saya untuk apa yang bisa kita lakukan lebih banyak lagi buat bangsa dan negara ini. Ya itu orang tua saya, almarhum bapak saya dan ibu saya. Ibu saya sampai sekarang masih luar biasa sehat ya. Karena setiap hari di meja makan ya hal itu yang kita omongin. Bapak saya seorang wartawan, seorang jurnalis perang. Jadi ya cerita macam-macam lah tentang founding father kita, tentang sejarah Amerika lah, sejarah apa macam-macam. Dan akhirnya ya di meja makan menjadi hal yang normal gitu, membicarakan negara dan bangsa ini. Ketika terjun ke dunia politik, nyanyinya gimana? Kan ini terkenalnya sebagai artis nih ya, Gigi. Gimana ya? Ya harus berhenti dong. Berhenti? Berarti dari tahun 2018 sudah ini ya? Iya udah istirahat. Enakan mana? Jadi artis atau jadi politikus? Saya sih nggak pernah menyebut saya politisi ya. Cita-cita saya menjadi negarawan sih. Oh gitu.
lebih enak mana? Kalau saya boleh bilang, dua-duanya punya keenakannya masing-masing. Dan dua-duanya berkaryanya pakai hati. Oh gitu ya. Gitu, pakai hati. Cuma kalau di politik memang pakai hati dan harus memakai logika ya. Dan nggak boleh baper. Memang kalau jadi musisi nggak pakai logika. Menjadi musisi lebih banyak pakai perasaan kan. Oh gitu. Wah itu informasi. Ya. Halo Ibu. Wah, luar biasa. Itu bak kita ngadepnya kemana itu bro? Aduh, ke rumah Bung Karno bukan? Kita ke rumah Bung Karno. Oh berarti ngadep salah dong? Itu ngadep kemana dong dia? Beliau ngadep sakit sih di sana. Oh kamu keren. Ada filosofi keren apa? Gitu ternyata nggak ada. Nggak tahu. Jadi bikin narasi apa gitu jadi keren. Dia menghadap langsung ke Istana Bogor gitu misalnya gitu kan keren gitu. Kamu apa gitu? Itu juga jadi pertanyaan aku belum kejawab soalnya bro. Ya udah ngadep ke rumah aku deh. Ini kita lewatin ini nih. Nanti lewatin rumahnya Bung Karno. Di sini. Udah pernah belum? Belum. Ayo turun dong. Bung Karno. Ayo dong. Tadi kayak kamu lagi nanya sesuatu nih, cuman iya, apa ya aku tadi? Lupa kan. Enakan mana? Oh iya, enakan mana? Kalau misalnya jadi musisi pakai logika nggak? Gitu. Ya ada dikit lah logika bisnis lah. Cuman kalau misalnya jadi musisi lebih banyak pakai perasaan kan. Kalau sekarang menjadi negarawan ya harus pakai logika yang besar gitu sih. Memakai logika lah gitu. Jadi kalau ya ada ups and down-nya. Tapi kalau sekarang sih saya lagi sedang menikmati sekali menjadi negarawan karena saya punya waktu lebih banyak bersama keluarga sih. Nah itu tadi yang mau ditanyain, sibukan mana nih waktu yang terbuang nih antara jadi seorang musisi sama ya ini. Sebetulnya kalau sibuk itu relatif pasti lebih sibuk jadi negarawan ya. Oh ini nggak mampir kita nih. Mau mampir atau gimana? Mana rumahnya? Ini tuh. Mana? Itu. Mana sih? Tuh. Di. Oh itu. gede juga rumahnya ya. Ceritain dikit dong sis pasti kan lebih tahu. Saya suka sejarah loh. Ayo lo. Gimana nih? Nah, ini ayo jadi di sana tuh ada hai. sumur juga di sana tuh yang katanya kalau kita cuci muka di sana tuh adem. Ya. Ntar deh, kawan-kawan kita ke sini. Kita ke arah Benteng Marlboro. Siap. Kalau Benteng Marlboro ini benteng terbesar kan. Bentuknya kalau dari atas tuh kayak kura-kura. Nice. Keren banget. Oke, lanjut lagi nih tadi obrolannya. Masakan khas Bengkulu. Iya. Boleh nih. Nanti dong makan kita. Nggak boleh makan nih? Nggak boleh makan dalam mobil? Jangan gitu? dulu. Oh, boleh. Oh iya. Wih, empek nih. Nah, ini pempek. Udah ngerasain makanan khas Bengkulu apa Kadin aja? nih, cuma distracting kamu aja. Nah, ini masjid nih, masjid Taqwa nih. Masjid nih, Iya, keren kan? Wah, gede juga masjidnya. Iya. Kalau nggak aku ajakin nggak bakal jalan-jalan gini kan? Gimana? Nah, tadi tuh masalah waktu antara musisi sama yang sekarang gitu. Ya balik lagi, kalau musisi itu kan tua di jalan ya. Padahal manggungnya cuma sejam gitu. Jauh dari keluarga. Terus emang kalau misalnya jadi negarawan dan mengurus partai ya 24 jam ya. Cuman mungkin badannya ada di sebelah istri dan anak, cuman otak dan kepala dan WhatsApp ada di mana-mana gitu ya. Kalau keluarga tuh pasti ya biasanya kan pasti istri sama anak-anak tuh ya pasti ini kan pasti ngomong gitu loh. Kalau dulu begini pastilah ada gitu enakan yang mananya gitu. Kalau anak-anak sih pasti lebih senang karena ayahnya selalu ada di rumah kan. Jadi mereka tinggal minta beliin apa tinggal minta gitu. Dikit-dikit mau beliin es krim. Dikit-dikit mau beliin boba. Iya, boba. Mau beli ini, mau beli itu gitu. Ternyata anak artis suka boba juga ya. Terus nanti tapi kalau udah bulan-bulan tua, tanggal-tanggal tua istri mau beli ini, duitnya udah habis. Ya. Nah, kalau ini nanti nih ke depan 2024 kan ada berapa tahun lagi nih? 4 tahun lagi ya. Nah, itu bakal keliling-keliling Indonesia gitu dong ya. Tadinya sih
Agustus ini udah mau berangkat ke Indonesia, namanya pandemi kan. Nah iya nih, kayak di masa-masa pandemi kayak begini. Jadi masa-masa pandemi ya kita benar-benar memperhitungkan secara matang sih kalau kemana. Baik itu waktu, kesehatan ya. Kan contohnya gini nih, contoh kalau misalnya hari ini saya pulang, karena otomatis pasti saya harus swab test. Habis swab test saya harus karantina diri dulu. Iya kan. Jadi mau pergi itu banyak sekali perhitungannya, dan saat pulang itu banyak perhitungannya. Sedangkan kalau nggak masa pandemi kan bisa aja gitu. Misalnya hari ini pulang, terus besok pergi lagi ya cuek aja. Ini aja kalau mau pergi aja harus swab test, harus rapid test dulu dan yang lainnya kan. Kita lewat sini aja deh biar lewat pantai. Rasis aja. Rumah siapa sih? Segede banget nih. Nggak tahu rumah siapa. Ntar kita kenalan. Ya kita ketok ya. Assalamualaikum, rumah siapa nih? Siapa? Gitu. Oh gede bagus lagi. Bagus lah sis sebenarnya sis. Iya. Ya terus gimana sis? Ini ke pantai udah pernah belum sebelumnya? Turun sih belum kayaknya. Tapi lewat ya. Tahun berapa sih emang terakhirnya bro di sini? Bengkulu terakhir. Saya cuma ingatnya manggungnya tuh di Sport Center. Oh iya, Sport Center lewatin sih. Oh tahun berapanya saya tuh terhitung mungkin udah 3.000-an kali manggung di Indonesia ya. Hidroponik sis. Di Jakarta emang nggak ada ya? Saya nanam hidroponik sis di rumah saya. Keren. Wih, jadi hobi apa sih hobi nanya hobi nih. Oh jadi hobi. Oke. Dulu sih sebelum pandemi sih hobi nggak terlalu signifikan, main game aja ya. Main game. Nah, saya kan sampai detik ini ada gamer lah ya. Game apa? Oh banyak, kamu main apa? Aku main PUBG, Ya, aku main semuanya. Serius? COD, kamu COD juga? Oh sama, bisa mabar dong. Iya mabar yuk kawan-kawan lah. PUBG, main COD, sekarang main Valorant. Semuanya saya mainin sih. Cuman main Among Us kan, ini yang lagi ini banget. Oh, belum sempet. Game perfitnahan terbesar. Anak saya sama istri saya tuh lagi main itu. Saya jujur aja sih, kemarin sempet udah nggak ada waktu lagi sih main, buset nih sih. Jadi ya sekarang main paling basically di weekend aja ya. Oke, tapi masih lah ya sempat main. Iya, jadi hobi game. Habis itu begitu waktu masa pandemi, saya berpikir kan, sempet tuh seminggu bingung kan, mau ngapain nih gue ya, ngapain ya, gitu kita PSBB lah apa. Saya pikir kan, oh yaudah deh, saya Google. Dan saya inget ada satu hobi yang sebenarnya dari dulu saya pengen, cuman saya nggak sempet ngerjainnya. Itu hidroponik. Udah tuh mulai tuh dari budget 50.000, 100.000, wah sekarang udah punya pipa gede lah apa gitu kan. Dan menurut saya hidroponik itu bukan filosofinya itu bukan masalah kita panen tapi menghargai setiap prosesnya. Wah, menghargai setiap prosesnya. Catat nih pemirsa. Catat. Jadi proses sama hasil mana yang lebih penting? Ya proses dong. Proses. Gitu ya. Iya. Kenapa? Karena saya selalu yakin bahwa manusia itu adalah makhluk yang berproses. Gitu ya. Bahwa kita harus terus berproses melakukan perbaikan terhadap diri sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang proses nih. Waktu dulu awal mula jadi musisi, jadi artis, sama sekarang awal mula untuk ya terjun di dunia politik lah ya jatuhnya ya gitu. Mana yang prosesnya lebih sulit? Dua-duanya sih tantangannya beda-beda ya gitu sis ya. Dulu kan waktu zaman jadi musisi kan gimana caranya bisa punya demo musik, habis itu gimana caranya bisa punya album, gimana caranya bisa dapet tour, ya kan. Itu kan kerja keras ya. Iya. Tapi kalau misalnya menjadi seorang negarawan yang saat ini kita lakukan, ya bagaimana caranya kita selalu hadir untuk masyarakat. Itu sih. Gitu ya. Itu yang paling. Kan kalau ya orang-orang ya gitu ya, pemirsa, netizen gitu kan, kalau ngelihat Bro ini kan pasti wah hidupnya enak gitu ya. Kata siapa? Kata netizen dan kata orang-orang gitu kan pasti mikirnya gitu loh gitu kan. Pernah nggak sih sebenarnya ngerasain hidup susah gitu? Ya pernah lah sih. Pernah ya? Ya pernah lah. Misalnya? Bapak saya meninggal waktu saya umur 15 tahun, di tahun 98. Ibu saya adalah single mother sampai detik ini. Dia nggak pernah nikah lagi kan. Nah terus
Ya saya nggak mau dong minta duit terus sama ibu saya. Itu masa kecilnya di mana tuh? Di Jakarta. Jakarta. Ya saya jadi pengamen pernah, jadi supir pernah gitu kan. Ya untuk apa ya, buat nambahin uang jajan, ya kan. Nggak mau ngerepotin keluarga saya. Iya. Nah itu loh, maksudnya anak-anak muda sekarang gitu kan harus tahu nih, itu kan sebagian dari proses juga ya bro. Iya. Apa sih gitu yang mungkin bro bisa nih katakan dengan anak muda, bahwasanya apa yang mungkin keadaan mereka di sana itu nggak semuanya ngerasa enak loh ya hidupnya gitu, tapi kan kita nggak tahu ke depan seperti apa gitu. Apa hal yang paling penting yang itu adalah apa ya, bisa dikatakan prinsip juga, momen terpenting gitu yang memang harus kita kejar gitu, sehingga kita pun pasti bisa, siapapun pasti bisa sukses gitu. Yang jelas sis, nih saya ngobrol ke bro dan sis semua gitu. Sukses itu nggak pernah ada yang instan. Kegagalan itu harus kita jalani, dan harus kita nikmati. Tetapi proses memperbaiki diri itu harus setiap detik kita lakukan. Contoh yang paling simpel sih, dulu sebelum saya naik haji di tahun 2008, saya adalah orang yang sangat negatif. Saya orangnya apa ya, moody lah, moody, suka marah-marah, terus suka gibah. Kalau bahasa sini ngupe Gitu kan. Dan waktu saya naik haji, saya itu adalah bagian dari proses perbaikan diri saya yang paling luar biasa. Karena saya sadar ternyata waktu di Tanah Suci, ternyata manusia itu harus satu ya berpasrah, pasrah terus. Jadi selama haji itu kan udah rame, padet, gitu kan. Habis itu jagain nyokap gua gitu kan. Orangnya gede-gede, orang Arab gede, orang Iran besar, orang Afrika besar gitu. Sedangkan ibu saya itu kecil mungil gitu kan. Udah tengah-tengah lagi kedempet-dempet harus berpasrah. Ya pasrah gitu kan. Terus begitu bisa masuk tenda yang seadanya, mandi di tempat yang seadanya di Padang Arafah gitu kan. Ya bersyukur. Jadi berpasrah itu bersyukur. Ya Allah, bersyukur masih bisa mandi. Ya Allah, bersyukur masih bisa makan. Ya kita cuma pakai baju, kita cuma pakai sehelai kain gitu kan sis, ya kan. Habis itu bersyukur, berpasrah, dan satu hal yang saya pelajari, pikiran kita jangan diisi yang jelek-jelek deh. Afirmasinya positif deh. Ya karena begitu kita, nih saya sambil merinding nih, begitu kita afirmasinya positif, tiba-tiba ada aja yang bantuin di sana. Ada aja. Saya lagi jaga ibu saya gitu. Ibu saya tiba-tiba ngomong gini, Mas Giring, ibu aus. Oh ya aus ya. Terus saya berpikir, aduh ibu saya aus, saya harus cari minum. Tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba aja ada orang Arab nih, air zam-zam. Saya nggak minta sih, dia ngasih aja. Saya kasih ke ibu saya. Saya ingat banget ada teman saya, dia ngomong gini, Bro Giring, nanti kalau sampai sana titip ini ya, saya punya topi nih, kayak peci, tapi peci kayak Afrika gitu. Kalau ada cariin ya. Cari susah banget tuh. Ya nggak, di Medina waktu itu saya ingat banget, susah banget nyarinya. Terus tiba-tiba saya lagi jalan, tiba-tiba ada orang Amerika lagi naik haji juga, orang African American gitu kan. Terus dia pakai peci yang saya mau, saya samperin dong. Saya habis sholat, saya samperin, bro, can I ask you something? Where did you get that hat? I want to buy that for my friend. Saya mau beli buat teman saya gitu kan. Oh, ini saya beli di tiap pagi tuh ada pasar di sana. Itu saya beli di sana kemarin. Oh, oke bro, thank you. Saya aku jalan, udah mau keluar dari dari Masjid Nabawi kan. Tiba-tiba dia jalan nyamperin, ini buat kamu aja. Wah gila, pokoknya di sana tuh saya pikir, oh ternyata kalau kita positive thinking ya, udah positif aja, itu malah dilancarin loh sis. Sedangkan kalau kita ngeluh gitu-gitu malah dibuat lebih susah. Alam semesta merespon apa yang kita pikirkan. Wih, kamu kayaknya suka ini, percaya dengan ini ya,
hukum tarik menarik ya, apa namanya? Tarik menarik. Law of attraction. Bener kan tapi kan? Ya bener, kayak contoh paling simpel gini deh bro dan sis yang lagi nonton. Kalau kita punya pikiran positif, kita menjadi orang yang positif, kita akan dikelilingin sama orang positif. Contoh paling simpel, kalau ada bandar narkoba, pasti dikelilingin sama orang-orang yang pasti ya nggak bener juga gitu kan. Ya orang jahat pasti akan dikelilingi sama orang yang jahat gitu, karena ya law of attraction gitu, hukum tarik menarik. Iya. Ngomong-ngomong, ketika bro mendeklarasikan gitu ya bakal jadi calon presiden di 2024, itu haters banyak gak sih? Banyak inian para netizen atau ya apa? Biasa lah sih, nggak saya nyapres, nggak nyapres aja juga udah banyak gitu. Tapi setiap kali saya bukain akunnya juga followers itu ada yang 0 lah, cuman 1 lah gitu. Ya ini mah cuman cyber army aja. Saya mah nggak terlalu inilah ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu udah cuekin aja gitu. Iya kalau cuman kayak lo ini lo bego lo cemen lo gitu ya, saya cuekin aja. Ngapain saya harus pikirin gitu. Tapi kalau misalnya memang ada yang mengkritik, ada apa tetapi memang konkret ya saya dengerin. Dan itu menjadi bagian dari saya berproses memperbaiki diri saya. Oke. Mantep. Ngomong-ngomong nih, balik lagi Tuh, saya lagi lihat pantai nih, saya udah lama banget nggak lihat pantai. Iya, udah lihat pantai dulu. Di Jakarta kan pantainya nggak ada yang bagus bos. Iya. Wah, jogging nih enak nih sebenarnya pagi-pagi di sini nih. Banyak yang jogging pagi-pagi. Banyak, apalagi kalau Minggu, Sabtu gitu. Sepedahan sih, karena sekarang lagi ini ya, lagi ngetrennya sepedaan. Kalau di Jakarta juga ngetren sepedaan. Tuh, saya mau nanya deh. Itu kalau misalnya berenang di situ ada karangnya nggak? Ada. Oh, jadi aman. Kalau mau berenang itu tempat yang aman nanti di sana ada namanya Pantai Jakat. Di situ tempat aman. Kalau di sini nggak, belum aman. Oh, ini cuma buat jalan-jalan doang. Karena di Bengkulu ini ada pantainya, dia punya palung yang dalam. Jadi bahaya mandi di sini. Sis, kok nggak pernah ada hotel yang langsung ke pantai sih? Ada tadi di sana kita lihat. Ya, enggak, itu kan nggak langsung ke pantai. Itu kan ada jalan di tengahnya kan? Oh iya sih. Janganlah ntar kena tsunami. Kan daerah rawan Bengkulu kan ya. Nah, ngomong-ngomong lagi nih tentang kita balik sejarah. Ayo dong, sejarah dong. Enggak, tapi saya sejarah seorang giring. Sejarah apa sih? Udah berapa album sih lagu? 1, 2, 3, 4, 5. Saking banyaknya pemirsa. Ada 4 album. Ada 5 album, di mana salah satu albumnya itu ada double album. Dan satu lagi ada album kompilasi soundtrack. Jadi 6 lah ya. 6. Dari jumlah lagu semua yang udah diciptain. Kita rata-ratain 10 aja dulu ya. Hah? 10? Enggak, kalau kita rata-ratain 10, 20, 30, 42, 6. Ya kalau misalnya yang sudah direkam hampir 100 lah ya. Cuman yang kalau yang belum direkam banyak kayaknya. Oh gitu. Itu biasanya kalau kayak bikin lagu gitu inspirasinya macam-macam gitu ya? Ya inspirasi harus hal-hal yang kita alami sih. Oh gitu. Nggak boleh hal-hal yang bohong lah. Maksud gue gini, harus yang kita alami, harus kita lihat dan harus kita rasakan gitu. Misalnya mana mungkin aku menciptakan lagu menjadi seorang Unga gitu, nggak mungkin dong. Iya. Ya kan yang ngalamin Unga. Tapi kalau Unga cerita ke saya mungkin bisa bikinin lagu. Oh gitu. Jadi lagu yang paling ngena di hati dari sekian banyak lagu? Banyak ya, banyak lah. Satu lagu, coba dong dinyanyiin. Satu lagu. Tunggu, ini yang menurut saya dampaknya luar biasa ya. Iya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah ada yang kuasa cinta kita di dunia. Oh, selamanya. Kenapa itu? Apa ya? Ya itu juga salah satu lagu yang
bikin hidup saya berubah juga sih. Oh gitu ya. Berproses menjadi orang lebih baik lagi. Jadi cerita gini sih, di tahun 2007 ibu saya mau naik haji gitu. Ya. Ngomong sama saya lagi tur panjang tuh. Mas Kiring, saya coba tiruin suara ibu saya. Ibu mau naik haji dong. Hebat. Saya waktu itu lagi tur panjang, lagi di dalam bis. Ya, jadi saya cuman, oh hebat, nanti aku kirimin uang jajan ya, gitu kan. Iya, ibu mau berangkat naik haji sama rombongan diplomat. Oh, karena waktu itu kebetulan sepupu saya ada yang duta besar kan. Jadi nggak usah pakai paspor haji. Karena waktu itu saya belum ngerti, ya udah saya pikir bisa kali ya gitu kan. Tapi ternyata kan orang kalau mau naik haji harus ada paspor haji kan. Iya. Tiba-tiba beberapa hari kemudian beliau nelfon lagi. Anjiring, nangis tapi kalau gitu. Tahun 2007 saya ingat banget tuh. Ibu gak jadi naik haji. Kenapa bu? Soalnya kan nggak bisa kalau nggak pakai paspor haji gitu. Kalau Unga, kalau kamu di posisi itu kira-kira kamu ngomong apa Unga? Langsung ya udah deh kalau gitu, ntar naik hajinya sama aku aja. Persis, aku ngomong kayak gitu. Tapi ngomongnya ya kayak ngomong gitu aja, inget kan? Ya udah, nanti naik haji sama aku aja ya tahun depan. Bener ya? Iya. Ibu doain loh, ibu doain rezeki kamu lancar gitu. Ya amin gitu. Bener loh sis. Karena di tahun 2007 itu kita kan bikin soundtrack Laskar Pelangi. Iya. Dan di tahun itu juga saya baca bukunya. Dan di tahun itu juga Mira Lesmana nelfon saya saat dia lagi syuting di Belitung. Dia nelfon saya iseng aja, nanyain mau nggak bikin soundtrack Laskar Pelangi. Dan saya nggak tahu dia bikin film Laskar Pelangi. Jadi semua tuh kayak udah emang sudah jalannya. Laskar Pelangi ngehits, ngiji tour panjang, dapat duit banyak, dia berangkat haji deh sama ibu saya. Jadi ya Laskar Pelangi ya tidak hanya merubah hidup saya, merubah hidup ibu saya juga. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah Laskar Pelangi dapat banyak award lah ya. Iya. Tapi di saat bersamaan sebetulnya di tahun itu kita mendapatkan soundtrack terbaik sama lagu produksi terbaik. Wow. Jadi itu adalah lagu terbaik tahun itu. Nah, kalau saya boleh cerita sih, menurut saya award yang paling luar biasa adalah ketika ada seorang, waktu itu di base camp ini ada 3 orang, seorang nenek-nenek, anaknya dan cucunya datang ke base camp. Si anaknya mau minta tanda tangan sama foto. Tiba-tiba neneknya ngomong gini ke saya, "Nak Giring, ya nek, nenek mau bilang terima kasih nak." Wah, kenapa nek? Terima kasih buat lagu Laskar Pelangi. Oh iya, makasih. Lagu itu membuat saya setiap hari semangat. Wah. Terus dia bilang gini, saya itu baru operasi kanker payudara. Saya baru kehilangan payudara saya. Tapi saya setiap hari dengar lagu itu, saya nggak pernah merasa sedih. Yang ada saya merasa semangat dan bahagia dan bersyukur. Dan momen itu saya masih ingat. Dan bagi saya itu adalah award terbaik yang pernah saya dapat di hidup saya. Bagaimana sebuah lagu bisa dampaknya sebesar itu ke hidup seseorang. Bener. Pasti bahagia dan terharu ya. Terharu banget. Ngomong-ngomong sis, kita nggak turun nih? Iya nih, kita udah nyampe, tapi di depannya sana kita Benteng Marlboro. Kita mau berhenti di sini dulu? Mau berhenti di sini atau mau di sana? Terserah sis saja, saya kan bosnya hari ini sis. Saya kan ikut aja sama sis. Mau foto di sini, ada tulisan Port Marlboro-nya atau? Terserah sis saja, aku ikut aja. Oke, kita coba berhenti di sini dulu. Parkirnya di mana memang ya mestinya? Di sini? Di sini bisa, di sana sih sebenarnya kalau gerbangnya. Kalau mau masuk ke dalam tuh di sana. Saya mau dong masuk ke dalam. Mau masuk ke dalam? Ya udah, kita kayaknya ke sana aja deh. Oh ya udah. Maaf ya Pak, nggak jadi. Sekarang gantian dong, saya mau naik taksis. Kenapa? Udah berapa tahun nikah? Pertanyaannya
langsung buka kartu ini bro. Orang-orang pada bilangin aku tuh belum menikah tahu bro. Aduh, hilang semua nanti nih fans aku bro. Yaudah deh, ganti deh pertanyaannya deh. Pertanyaan berikutnya nih. Bentar Pertama lagi. kali jatuh cinta sama suaminya di momen apa? Apa ya? Benci dulu malah waktu itu pertama kali ketemu. Benci untuk mencinta nih kayaknya. Terus hati-hati makanya, jangan terlalu benci. Iya. Jatuh Kesel cinta. gitu. Nah, kesel kenapa? Kesel. Karena ditanyain sesuatu yang itu merusak zona nyaman. Oh, ngeri kali. Apa nih zona nyamannya Unga? Nih? Apa? Pertanyaannya dalam. Apa nih zona nyaman Unga? Apa Ya nih? nggak kayak misalnya ngomongin tentang pribadi gitu kan. Kan agak aneh aja kalau baru ketemu kan udah nanyain begitu kan ya. Terus habis itu? Ya udah, habis itu aku nggak ngobrol apa-apa lagi, males ketemu gitu kan. Terus? Ya suka diceng-cengin gitu kan, dicomblang-comblangin Nah, gitu. Terus dia tuh beda gitu. Kalau deketin tuh nggak kayak yang lain-lain. Kalau cowok-cowok yang lain kan kelihatan lah udah deketin ya. Kalau dia tuh nggak. Cuek-cuek gini. Cuek. Iya. Itu dia tuh. Yang cewek-cewek suka tuh. Sosok jual mahal, laki-laki sosok jual mahal ya sis ya. Iya, tapi kita tahu dia suka gitu kan. Kalau ketemu sama kita tuh dia malu-malu gitu. Itu yang bikin kepincut. Oke, kita Fort parkir di sini. Marlborough. Oke, the history heritage of British. Saya Google dulu ya. Saya suka sejarah. Sebelum turun, pesan apa yang ingin disampaikan ke pemirsa RBTV yang Camkohang? Apalagi buat anak muda RBTV yang lagi nonton ya. Jangan takut melakukan lompatan-lompatan besar di hidup kalian. Ketika muda ini malah nikmatilah kegagalan. Karena sukses itu nggak ada yang instan. Tapi dari kegagalan itu kamu akan berproses menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terus apa namanya? Dan untuk selama masa pandemi ini, kita sekarang hanya punya harapan dan juga semangat. Semangat itu gratis ya sis ya. Benar. Semangat itu gratis. Semangat cemungut Oleh karena itu jangan pernah putus patah semangat kalian. Dan untuk melewati pandemi ini harapan besar sih. Karena kita yakin kita bisa melewati ini semua dengan oke. Tetap afirmasi positif. Woi, kamu tuh belajar gitu-gitu juga ya? Enggak juga sih, pernah. Nanti kamu baca. harus ini loh, nanti aku ajarin ada kelasnya. Wih deh. Istri saya waktu itu ikut. Wah, keren. Oke, kita udah sampai nih pemirsa. Ini lanjut lagi, bikin konten lagi kita sama kameramen. Paling kita closing habis itu udah. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Aku pengen foto sih sebenarnya. Ayo dong. Handphone aku tuh dipegang sama kameramen, boleh nggak? Ini minta ya. HP dong minjem. Ya pemirsa, itu tadi ya kita udah ngobrol panjang lebar ya, sampai kemana-mana deh pokoknya tadi obrolannya. Sampai ngomongin dirinya sendiri juga. Iya, gila, baru kali ini aku yang ditanya-tanyain. Bagus dong. Ini kan mau dicolong orang nih. Ya, aman lah nanti. Oh, aman. Tapi tadi gimana nih itunya tadi? Kamu ngerasa nyaman tapi kan ya? Kamu seperti diriku kalau lagi bawa mobil di Jakarta. Lama kayak situ. Kan emang sengaja sambil ngobrol biar pas waktunya gimana sih? Oke pemirsa, sampai di sini dulu nih perjumpaan kita di Sopirin RBTV kali ini. Tetap saksikan di Sopirin RBTV di hari dan jam yang sama.